Baik, kita lanjut ke materi yang pertama di Sanlat Online yang ke hari kedua di SMA Kebangsaan. Langsung saja. Materi yang pertama yaitu tentang ruhut ta'alum atau Al-Quran litolabil ilmi. Al-Quran sebagai sumber untuk kita menggali dan mencari ilmu. Al-Quran merupakan sumber segala ilmu. Semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Entah itu ilmu ekonomi, ilmu fisika, geografi, dan lain sebagainya. Ilmu sosial, politik ada di dalam Al-Quran sesungguhnya. Hanya saja kita terkadang tidak mampu menelaah Al-Quran itu sendiri. Begitupun juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, ada banyak sekali pengetahuan yang harus bisa kita gapai dan dapati jika kita mempelajarinya. Salah satu contohnya ialah hadis Rasul tentang larangan untuk meniup makanan. Nah, setelah ditelaah, setelah ilmu pengetahuan berkembang, baru kita tahu bahwa ada madarat ketika kita meniup makanan yang panas, lalu kita tiup, ternyata kita meniupkan racun, dan itu diketahui setelah belakangan ini. Selanjutnya, lebih dari itu dalam Al-Quran dan hadis juga, jika kita benar-benar mencermati, ada banyak sekali ayat-ayat Qur'aniyah dan hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita sebagai umat muslim untuk menuntut ilmu. Salah satu hadis Rasul perintah untuk menuntut ilmu yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan atau sangat diwajibkan untuk kaum muslim perempuan dan kaum muslim laki-laki. Apabila sholat itu fardun, puasa itu fardun, sedangkan menuntut ilmu itu faridotun, sangat diwajibkan. Kenapa? Karena kita beramal tanpa ilmu, ada kemungkinan amalnya tertolak. Puasa tidak berilmu, sholat tidak berilmu. Nah, itu ada kemungkinan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak berdasar. Selanjutnya dalam Al-Quran wahyu pertama yang turun adalah perintah untuk senantiasa menuntut ilmu. Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya. Terus khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini merupakan ilmu biologi sesungguhnya, membahas tentang terciptanya manusia, ya, bahwa awalnya dari segumpal darah lalu menjadi segumpal daging atau embrio. Selanjutnya Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dari kelima ayat tersebut, setidaknya ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh umat Islam untuk membaca Iqra, ya. Dalam arti ayat Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menggali ilmu pengetahuan, karena kita sepakat bahwa dengan membaca merupakan mata jendela dunia. Ya, kita bisa mengetahui apapun dengan membaca informasi dan lain sebagainya. Kata Iqra, bacalah, dalam ayat di atas tidak hanya berarti membaca, tetapi juga diartikan belajar dan menuntut ilmu. Tentu kita bertanya, apa yang harus kita baca, apa yang harus kita pelajari? Maka jawabannya dari itu adalah membaca ayat-ayat Allah melalui Al-Quran dan juga ayat-ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah? Ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi ini, yang bisa kita teliti, yang bisa kita jadikan sumber ilmu pengetahuan. Yang keempat, seyogianya kita wajib belajar Al-Quran, termasuk bahasa Arab dan ilmu kauniyah lainnya seperti ilmu pengetahuan, IPA, IPS, matematika, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris dan sebagainya, sehingga tidak ada dualisme, artinya tidak ada dikotomi, oh ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat, ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Tidak ada, semua ilmu adalah satu kesatuan. Ilmu IPA merupakan ilmu Al-Quran, IPS ilmu Al-Quran, matematika ilmu Al-Quran. Yang tadi adalah
sebagian adalah ayat-ayat Allah yang kauniyah atau ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi. Semuanya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, belajar dan membaca sesuai dengan ayat pertama dari ayat di atas haruslah dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pertama itu selain himbauan untuk kita membaca juga menuntut ilmu, juga untuk kita senantiasa mengawalinya dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut namamu. Paling tidak kita membaca basmalah ketika menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasul dikatakan bahwa suatu perkara yang baik apabila tidak diawali dengan bismillah, perkara ini baik, kegiatan kita ini baik tapi tidak diawali dengan bismillah, pahwal abtar, maka perkara itu maka kurang gitu, atau tidak sempurna karena tidak dibacakan bismillah. Ya paling tidak kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita yang baik tentunya ya diawali dengan bismillah. Nah, itulah penjelasan mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita semua untuk selalu membaca, belajar, mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Jelas Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, dan semua itu merupakan sarana untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ilmu kita itu bermanfaat. Karena sesungguhnya ilmu yang benar-benar bermanfaat akan mengantarkan pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau sebaliknya, semakin bertambahnya ilmu semakin menjauhkan kita kepada Allah dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang bermasalah dan tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu ada yang ilmu bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan ilmu itu bermanfaat tetapi kita tidak bisa memanfaatkannya, atau malah jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Sama seperti kita membeli pisau di pasar, kita beli, ketika kita simpan di dapur kita manfaatkan untuk merajang dan lain sebagainya, maka itu akan bermanfaat. Tapi kalau pisau itu dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna bahkan membahayakan orang lain, maka pisau tersebut adalah benda yang tidak bermanfaat. Karena dalam Islam ilmu yang bermanfaat itu sekali lagi adalah ilmu yang dapat memberikan manfaat terutama kepada bermanfaat yang besar bagi manusia. Jadi bukan hanya untuk kita saja tapi untuk orang lain, dan mengantarkan pemiliknya dan orang-orang yang diajarkannya itu menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan malah jadi orang yang senantiasa menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an diajarkan satu doa, waqul rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengawali menuntut ilmu itu dengan menyebut nama Allah, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah materi yang pertama, semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita lanjutkan ke materi yang kedua.